Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan S2 di MBI. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Manajemen Kurikulum di bawah bimbingan dari Bapak Dr. Imam Mawardi MAG, saya mendapatkan kesempatan untuk memaparkan materi yaitu tentang pengorganisasian kurikulum. Namun sebelum saya memaparkan materi tersebut, perkenalkan nama saya Rohayati dengan NPM 2204060009. Pendidikan formal di sekolah merupakan tempat siswa mendapatkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pendidikan, kurikulum bukanlah suatu hal yang statis. Konsep kurikulum dapat diubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta orientasi masyarakat. Pengertian organisasi kurikulum ini disampaikan oleh 3 tokoh yang akan saya paparkan. Yang pertama menurut Rusman, kedua menurut Muhammad Ansyar, dan yang ketiga menurut Nur Giantoro. Bentuk organisasi kurikulum itu yang pertama separated subject kurikulum, correlated kurikulum, dan integrated kurikulum. Baiklah, kita akan belajar bersama tentang definisi organisasi kurikulum. Yang pertama menurut Rusman. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Menurut Ansyar 2015, organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum, seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Menurut Nur Giantoro, organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Bentuk organisasi kurikulum yang pertama adalah separated subject kurikulum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Yang kedua, correlated kurikulum atau kurikulum gabungan. Ketiga, integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah. Kurikulum ini bersifat subject center, berpusat pada bahan pelajaran, bukan pada child center. Kurikulum ini sudah sejak lama diterapkan di sekolah, sampai muncul kurikulum yaitu pada tahun 1968. Ada 8 ciri separated subject kurikulum. Yang pertama terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah satu sama lain dan berdiri sendiri. Yang kedua, tiap mata pelajaran seolah-olah terpisah. Yang ketiga, hanya bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan, namun mengabaikan perkembangan. Yang keempat, aspek tingkah laku lainnya tidak didasarkan pada kebutuhan. Yang kelima, bentuk kurikulum tidak mempertimbangkan kebutuhan masalah. Yang keenam, pendekatan metodologi mengajar yang digunakan adalah sistem penuangan. Yang ketujuh, guru berperan paling aktif. 8. Para siswa sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan kurikulum. Kelebihan kurikulum ini adalah penyajian bahan pelajaran disusun secara logis dan sistematis. Organisasi kurikulum bentuk ini sangat sederhana, mudah dievaluasi, dapat digunakan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pendidik atau guru sebagai pelaksana kurikulum dalam mempergunakannya lebih mudah.
tidak sulit untuk diadakan perubahan dan tentunya lebih tersusun secara sistematis. Namun, ada beberapa kelemahan dari bentuk kurikulum tersebut. Yang pertama, bentuk mata pelajaran yang terpisah dan tidak relevan dengan kenyataan ini tidak mendidik anak dalam menghadapi situasi dalam kehidupan mereka. Yang kedua, tidak memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi peserta didik secara faktual dalam keseharian. Ketiga, kurang memperhatikan faktor-faktor kejiwaan peserta didik. Yang keempat, tujuan kurikulum ini sangat terbatas. 5. Kurikulum semacam ini kurang mengembangkan kemampuan berpikir dan cenderung menjadi statis dan tidak bersifat inovatif. Yang kedua yaitu kurikulum gabungan. Apa itu kurikulum gabungan? Kurikulum ini menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Pengorganisasian dengan cara lain yaitu dengan cara digabungkan atau dikorelasi dua atau lebih mata pelajaran yang pokok bahasanya atau subpokok bahasanya mempunyai tujuan pembahasan yang sama. Ciri-ciri kurikulum. Yang pertama adalah berbagai mata pelajaran dikorelasikan satu dengan lainnya. Sudah dimulai adanya usaha untuk merelevansikan pelajaran. Yang C sudah mulai mengusahakan penyesuaian pelajaran. Yang keempat, meski guru masih memegang peran aktif, namun aktivitas siswa mulai dikembangkan. Apa keunggulan kurikulum gabungan? Di antaranya adanya integrasi pengetahuan kepada peserta didik. Yang kedua, menambah interest dan minat peserta didik. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman peserta didik lebih mudah. Keempat, adanya kemungkinan untuk menggunakan ilmu pengetahuan ini lebih fungsional. Terakhir, mengutamakan pada pemahaman dan penguasaan fakta-fakta. Namun tetap ada kelemahan, di antaranya bahan yang disajikan tidak berhubungan secara langsung. Pengetahuan yang diberikan tidak mendalam dan kurang sistematis. Urutan penyusunan dan penyajian bahan tidak secara logis. Yang keempat, kebanyakan di antara para pendidik atau guru kurang menguasai antar disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu kurikulum terpadu atau kurikulum terintegrasi ini sudah tidak lagi melihat batas-batas antara semua mata pelajaran karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Jadi, semua mata pelajaran telah terpadu sebagai satu kesatuan yang bulat. Ciri-ciri umum dari kurikulum ini, kurikulum terdiri atas suatu bidang pengajaran. Pelajaran bertitik tolak dari subjek yang kemudian diuraikan menjadi sejumlah pokok bahasan berdasarkan tujuan kurikuler, tujuan instruksional. Yang ketiga, sistem penyampaiannya ini bersifat terpadu. Guru berperan selaku guru bidang studi, minat, masalah, serta kebutuhan siswa dan masyarakat. Kelebihan dari kurikulum integrated ini mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang ada pada dirinya, memberikan kesempatan pada siswa menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan kooperatif, dan yang keempat, mempraktekkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Yang kelima, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara maksimal. Yang keenam, memberikan kepada siswa untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung. Yang ketujuh, dapat membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Terakhir, menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain. Kekurangan integrated kurikulum ini bahan pelajaran tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Diperlukan waktu yang banyak. Guru belum memiliki kemampuan untuk menerapkan kurikulum bentuk ini. Masyarakat, orang tua, dan siswa juga belum terbiasa. Kurikulum dibuat oleh guru dan siswa, sehingga memerlukan kesiapan dan kemampuan guru secara khusus. Bahan pelajaran tidak bersifat sederhana.
memungkinkan kemampuan